Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ketiga, di mana di dalam bacaan-bacaan hari ini kita diundang untuk hidup di dalam terang dan menjadi terang bagi banyak orang. Saudara-saudariku, kita semua pernah mengalami hidup di dalam kegelapan karena listrik yang padam. Mari kita mencoba untuk mengingat pengalaman di mana kita hidup di dalam gelap. Hidup di dalam gelap membuat kita tidak tahu arah, membuat kita meraba-raba, tidak ada kepastian. Mungkin juga kita jatuh atau tersandung. Hidup di dalam kegelapan membuat kita jadi bingung, membuat kita cemas. Kita telah merasakan bahwa di dalam kegelapan membuat kita tidak damai dan membuat kita tidak bahagia. Saudara-saudari yang terkasih, hidup di dalam dosa adalah hidup di dalam kegelapan. Apa yang kita alami dan rasakan bila kita hidup di dalam dosa. Kegelapan dosa telah membuat kita hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kecemasan. Hati kita tidak damai dan tidak bahagia. Kita kehilangan arah hidup dan mungkin juga kita kehilangan harapan. Hidup di dalam kegelapan membuat kita tidak memiliki kegembiraan. Tidak ada sukacita di dalam hidup dosa. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus, Anak Domba Allah, demikian kesaksian Yohanes dalam Injil minggu lalu, datang untuk menghapus dosa-dosa dunia. Yesus dengan darahnya sebagai anak domba telah menguduskan kita dan mengembalikan martabat kita sebagai anak-anak terang. Yesus telah membantu kita mengembalikan kita yang hidup di dalam kegelapan masuk di dalam hidup terang. Saudara, di dalam Yohanes bab 1 ayat 5 dikatakan, terang bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya lagi. Saudara-saudari terkasih, di dalam bacaan pertama dan juga bacaan Injil hari ini dikatakan dengan jelas, bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Saudara-saudari, Yesus telah mengembalikan martabat kita sebagai anak-anak terang dan mengundang kita untuk hidup sebagai anak-anak terang. Persoalannya, bagaimana hidup sebagai anak-anak terang? Hari ini, Injil yang mengungkapkan Yesus Sang Terang mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pertobatan adalah jalan yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita semua untuk senantiasa hidup di dalam terang. Bertobat bukan hanya berarti mengaku dosa dan cukup. Bertobat di dalam Perjanjian Baru dikatakan dengan metanoia, yang berarti berbalik dari dosa dan hidup baru. Inilah perintah yang dikatakan oleh Yesus. Bertobat berarti berbalik dari dosa, keluar dari hidup kedagingan kita dan hidup di dalam roh. Apa artinya hidup di dalam roh? Hidup di dalam roh berarti, saudaraku terkasih, kita diundang untuk hidup di dalam kasih. Kita diundang untuk hidup
di dalam kesabaran, hidup di dalam kemurahan, hidup di dalam kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Demikian diungkapkan di dalam Galatia bab 5 ayat 22. Dan Paulus di dalam Roma bab 12 ayat 13 mengatakan, marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan gelap. Saudara-saudari yang terkasih, metanoia adalah panggilan untuk mengubah hati, mengubah pikiran, mengubah cara hidup kita. Kita tinggalkan cara hidup lama dan masuk di dalam kehidupan yang baru. Dan saudara-saudariku yang terkasih, bagi kita tidak cukup hanya hidup di dalam terang. Tapi kita diundang juga untuk menjadi terang bagi banyak orang. Seperti Yesus sendiri sang terang, menjadi terang bagi banyak bangsa. Maka mari, jadikan juga hidup kita sebagai terang yang memberi terang bagi banyak orang. Yesus di dalam bacaan Injil mengatakan, mengundang muridnya, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Inilah undangan Yesus bagi kita, ikutlah aku. Kita diundang untuk menghidupi Yesus, hidup di dalam terang dan hidup sebagai terang. Dan saudaraku terkasih, mari kita mencoba untuk merenungkan. Apakah kita sudah hidup di dalam terang? Apakah hidup kita sudah menjadi terang bagi banyak orang? Mari kita mencoba untuk melihat kembali di dalam pengalaman-pengalaman hidup kita di dalam keluarga. Apakah kita sebagai orang tua menjadi terang bagi anak-anak kita? Sehingga melalui cara hidup kita, melalui cara kata kita, melalui hidup beriman kita, anak-anak kita tidak tersesat. Anak-anak kita tidak hidup di dalam kegelapan. Cara berbicara yang menipu, cara berbicara yang berbohong, ini adalah cara hidup yang menyesatkan. Dan ini bukan hidup di dalam terang, bukan hidup untuk menjadi terang. Maka saudara-saudariku terkasih, mari kita mencoba, kita usahakan, kita berjuang untuk hidup di dalam terang. Hidup di dalam roh. Karena hidup di dalam terang, karena hidup di dalam roh, di situ akan ada sukacita. Di situ akan ada kebahagiaan. Mengapa sukacita, kebahagiaan tidak hadir dalam kehidupan kita? Karena kita hidup di dalam kegelapan. Yesus sang anak domba, dia adalah terang yang telah menerangi hidup kita, mengangkat kita sebagai anak-anak terang. Dan bila kita sudah hidup dalam terang, mari kita jadikan hidup kita juga sebagai terang bagi banyak orang. Terutama orang-orang yang ada di sekitar kita. Di rumah, di kantor, dan dimanapun kita berada, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yesaya bab 46 ayat 6 mengatakan, Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang datang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara terkasih, mari kita jadikan hidup kita sebagai terang, sehingga semakin banyak orang diselamatkan karena hidup kita. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.